Sebenarnya ini sambungan dari buku apa, buku tadi, video dari buku tadi, cuman aku ditegur sama si bos. Si bos itu kan sibuk nih, dia itu jarang nge-notice aku ngerjain apa aja, terus tiba-tiba gara-gara semalam itu entah apa kan, aku tanya si bos, dia, "Bos bos ini gimana videonya gini-gini," gitu lah kan semalam kan, entah mungkin aku lagi iseng atau gimana, dia tiba-tiba dilihat si bos gitu kan, "Kamu yakin bikin video kayak gitu?" Gitu. Secara dari orang apa itu aja untuk menimpa teks aja, itu kau tahu kasusnya gimana-gimana kan, kata gitu. Aku nggak mau terjadi suatu sama kamu katanya. Dan itu kenapa tadi yang video tadi itu kayak nggak jelas, jadi video tadi itu kayak nggak jelas kan aku ngomong karena beliau khawatir dan beliau kayak ya gimana ya, udah lah aku lanjutkan aja lah ya kan, nanti endingnya gimana ceritanya. Dan nggak ada juga yang notice ya kan. Nah, aku cuma mau bikin, sebenarnya aku niat mau bikin dokumentasi tentang apa aja buku yang sudah aku baca, cuman kayaknya setelah aku baca itu rasanya kayak sakit kali loh rasanya, nggak ada niat apa-apa, aku cuman baca itu untuk menambah pengetahuanku terhadap negara yang 81 tahun sudah merdeka ini, dan aku sebagai salah satu rakyatnya gitu. Aku beli PL, aku beli listrik, token listrik di situ ada pajaknya tuh, aku belanja ke minimarket ada pajaknya tuh, aku apa ada pajaknya, terus kalau ada transaksi apa apa ada pajaknya, terus bayar ini bayar itu ada pajaknya, terus beli makan di tempat tertentu itu ada pajaknya, terus apapun dampak, apapun kebijakan publik yang terjadi saat ini, misalnya kayak program besar makan itu kan, harga naik terus segala macam kan, aku salah satu rakyat Indonesia kan pengen tahu lah gitu sebenarnya apa yang terjadi gitu. Orang-orang sekarang sudah banyak speak up gitu, jadi itu dan itu viral loh FYP di mana-mana, jadi aku kena itu aku jadi penasaran, dan salah satu buku yang direkomendasikan itu kuliah tuh ya Riset Indonesia, jadi makanya aku baca dan ya udahlah gitu. Oke, jadi ada satu dari sekian banyak kumpulan bukuku, ada satu buku motivasi yang sederhana dan aku suka banget. Itu judulnya Who Moved My Cheese? Siapa yang menggeser kejuku? Jadi ini bukunya ini sederhana, sumpah sederhana banget motivasinya. Jadi kira-kira gini, ini kan tipis nih bukunya kan. Ini cerita tentang 4 ekor tikus. Jadi dua tikus satu kelompok, dua tikus satu kelompok. Jadi kelompok yang pertama itu kan ini sama-sama nih di apa kan digeser nih, mereka bekerja di suatu tempat kan untuk mendapatkan keju. Keju itu kan makanan tikus kan, diceritakan. Jadi suatu hari keju yang biasanya mereka kerjakan itu, yang mereka ambil itu tiba-tiba berpindah tuh ke kelompok tikus yang pertama itu marah, kesal kayak kenapa ya kejuku dipindahkan apa segala macam gitu. Orang tuh nggak terima gitu. Sementara tikus yang kedua itu tahu dipindahkan kejunya, mereka mencari lagi, menggali lubang di mana keju itu ya, di mana akan berada keju itu. Meskipun 2 sampai 3 hari nggak dapat, mereka terus bergerak yang kelompok tikus kedua. Sementara tikus yang pertama mempertanyakan mereka masih mempertanyakan, masih mencari tahu, masih menganalisis apa yang sebenarnya terjadi, segala macam gitulah ya kan. Yang pokoknya banyak hal yang membuat mereka stuck di satu kondisi. Sementara di tikus yang kelompok yang kedua, mereka gerak terus segala macam sampailah mereka beneran dapat tempat keju yang baru. Jadi intinya ada banyak hal di sini yang tersirat, motivasi-motivasi tersirat dari sebuah cerita yang membuat kita tuh kayak membuka mataku, aku sendiri kayak sebenarnya apa yang terjadi di dunia ini, dunia itu kan terus berputar berputar kan, meskipun kau hari ini ditampar, kau dipecat, kau diusir dari kontrakan atau apapun yang terjadi gitu, gimana ya, analisis itu penting untuk apa namanya, evaluasi introspeksi diri kita, cuman nggak lupa dunia ini terus berputar kan, kau harus bergerak terus gitu loh intinya, kayak wah rasanya kayak fresh, itu motivasinya memang motivasi lama, cuman kayak ceritanya tuh fresh di otakku. Jadi kalau misalnya aku stuck terhadap suatu atau overthinking ataupun gitu kayak, "Oh iya ya, dunia itu terus berputar," gitu. Eee Kenapa aku mempermasalahkan keju yang sudah digeser gitu? Ya udah gitu, jalani aja. Bukan kita nggak marah, kita nggak benci, kita nggak dendam. Itu proses itu kan terus berlangsung tuh. Intinya kayak dunia ini terus berputar loh gitu. Kau tuh ya gerak aja, gerak terus gerak. Meskipun mungkin nggak terlihat perubahan yang secara signifikan atau gimana, pokoknya kau bergerak terus gitu. Selesaikan dirimu, berdamai dengan dirimu, selesaikan masalahnya. Kalau nggak bisa kau selesaikan, itu bergerak aja kau terus gitu. Nggak usah kau berlarut-larut dalam analisis yang kau rasa itu kayak bisa menyelesaikan masalah gitu. Yang dipentingkan itu adalah gerakanmu gitu, bukan bukan gerakan dalam senam gitu maksudnya. Ya uh, langkah yang kau lakukan itu untuk apa, langkah yang kau lakukan itu berikutnya kayak mana, kemana, atau apa yang harus kau lakukan selanjutnya gitu. Dan yang sudah terjadi ya sudah gitu. Ya itu jadi evaluasi samamu gitu. Ya itulah aku sukanya itu. Ini bukunya tipis, harganya berapa ya? Kayaknya sekitar 50 ribuan gitu. Dan menurutku worth it lah untuk dibeli. Aku suka dan aku udah koleksi, jadi aku seneng banget. Tahun berapa ya aku beli ini? Aku kalau buku yang aku suka
memang ini masih masih tahun 2023 ini kayaknya zaman covid atau gimana gitu, atau baru selesai covid atau gimana. Kayak waktu zaman covid itu aku koleksi buku banyak gitu, cukup banyak. Dan ini salah satunya. Jadi ya ini dia, 19 Mei 2023 aku belinya gitu. Jadi udah 3 tahun nih sama aku. Dan aku kalau misalnya stuck terhadap sesuatu, langsung teringat kisah ini, langsung oh iya, langsung marah, sedih, tapi ya selesai gitu. Maksudnya bukan ini yang menyelesaikan perasaan itu, cuman gerakanku. Jadi nanti suatu aku pasti tahu apa hikmahnya, apa masalahnya, kenapa aku dibuat kayak gitu, atau kenapa aku harus mengalami hal kayak gitu. Itu seiring waktu aku pasti tahu, cuman paling tidak kau terus bergerak gitu. Makin kau nggak bergerak, makin ini otak itu kayak betul loh. Itu pikiran stuck kayak gitu berefek buruk sama aku. Contohnya misalnya kayak dulu aku itu ketergantungan obat penyembuh sakit kepala. Saking kan stresnya lah aku rasakan. Terus tiba-tiba ada sebuah konflik di mana menunjukkan aku harus keluar dari tempat itu gitu kan. Dan setelah aku sadari hari ini, aku harus sadar kenapa konflik itu nggak terjadi sejak awal aja gitu loh. Kenapa aku harus ketergantungan terhadap obat itu gitu. Dan aku pikir aku hanya aku belum mampu aja, aku belum ini. Waktu itu aku pikiranku kayak gitu, tapi setelah aku berdiri di sini, aku sadar kayak aku sudah bergerak terus. Aku baru sadar kayak harusnya konflik itu terjadi sejak awal gitu, nggak perlu menunggu sampai beberapa imun tubuhku melemah hanya gara-gara ketergantungan obat itu gitu. Ya gitulah gitu. Jadi aku suka ini, salah satu motivasi yang membuat aku cerita motivasi, bikin oh ya udah, let it go gitu. Bye.